Terasa nggak, semakin hari semakin banyak muhibbin yang kemudian melepaskan hubnya kepada mereka. Semakin banyak saja. Apalagi kemarin ketika perdebatan di RA, saya kira sudah mulai banyak yang terbuka mata hati dan pikirannya untuk melihat fakta. Ya, itu. Dan kita akan semakin tahu karakter mereka. Mau yang datang ke diskusi itu ataupun yang tidak datang ke diskusi itu tetap di framing, bahkan gila-gilaan framing kepada guru gembul yang datang ke RA. Apa coba? Sesat. Kebayang gak kalian kalau Kiai Ima datang dan yang lainnya juga datang? Kebayang ke framing? Jadi mau datang ataupun tidak, konsekuensinya tetap mendapatkan framing busuk dari mereka itu. Dan sekarang ada muhibbin atau mantan muhibbin lah ya, dia pengikut belasan tahun FPI, pengagum Rizik Syihab tadinya dan yang lainnya, menampar keras Hanif Alatas. Persoalan perdebatan kemarin, saya melihat tanda-tanda alamat tobat masal muhibbin. Apalagi dengan Bahar Smith yang ketika ditelanjangi oleh guru gembul di depan RA malah membusungkan dada. Ayo bisa menilai kok kita sebagai masyarakat bagaimana sesungguhnya mereka. Kita dengarkan nih, mantan muhibbin menyerang habis Hanif Alatas dan yang lainnya. Tentunya Rizik Syihab tidak luput dari serangan. Ya, tapi saya bisa ngebantah Habib Hanif itu. Gitu loh ya. Alhasil di Robito itu ya, Robito terlalu ngecilin orang, ngeremehin orang, dan itu terbaca ya dari kata-katanya si Fafi, rungkat 10 menit rungkat, terlalu sombong dan jumawa ya, ngadepin guru gembul kewalahan. Terlalu jumawa. Robito kenapa? Di mana Robito bicara rungkat, Bang? Wafi, terlalu ngeremehin, terlihat dari itu. Soal tidak kedatangannya Kiai Ima, bagi saya menghormati dan bahkan mendukung Kiai Ima tidak datang. Kenapa? Karena Robito kemarin di Banten tidak mengirim perwakilan, Jumawa. Sekarang pengennya di rumahnya didatengin. Bahkan orang yang kompeten diundang seperti Roma, Mama Gufron. Tapi yang perlu disampaikan saya di sini ya. Kemudian yang kedua nih ya, HRS Rizik Syihab melarang habaib mendatangi Roma. Nah, ya wajar kalau ada habaib mengundang ditolak tuh ya wajar, nggak mau datang. Dan ini terjadi ya sebelum undangan Robito. Itu. Lah kalau ngomongnya pengecut, HRS Rizik juga pengecut berarti tidak berani diundang di podcastnya Roma. Rizik dulu yang ngomong begitu. Ini saya nyebut Rizik bulan menghina kawan-kawan ya. Saya belajar dari Robito. Di Robito ada tulisan Haji Imaduddin, bukan Kiai Haji Imaduddin. Nah, Robito itu lembaga resmi, lembaga yang punya martabat, citra yang baik. Tapi dari tulisan nama Imaduddin, dari situ saya paham. Oh, berarti nanti kita tidak perlu menyebut Habib itu dengan Habib. Itu dicontohkan oleh Robito. Jadi saya ke depan nyebut Rizik ya Rizik aja, Bahar bin Smith. Tapi jangan, semoga muhibbinnya tidak jadi pengemis adab ya. Kamu kurang aja nyebut Rizik. Nah, memang namanya beliau Rizik Syihab. Saya bagian dari muhibbin, Bang, dan saya nggak ada masalah dengan itu. Ya iyalah. Saya kira kita ya kita bijaksana aja menyikapinya. Yang penting jangan ada hal-hal yang diatur sama negara kita lampaui, yaitu ada deliknya semua, kan gitu. Hal-hal yang sudah diatur jangan dilampaui. Ya, maksudnya hal-hal yang diatur sama negara jangan dilampaui ya. Tentu di kedua sisi, di kedua kubu mungkin ada hal seperti itu. Seperti tindakan Bahar bin Smith ngegebukin orang kalau ada ngaku-ngaku Habib. Ya, nggak boleh. Tangkap itu kalau gitu, laporin. Kita objektif lah, saya kira kita menilai sesuatu harus objektif. Nggak bisa kita kalau bahasanya kayak gini, di sini benar semua, di sana benar semua, di sini salah semua, di sana salah semua, nggak bisa kayak gitu. Justru karena saya sekarang nyerang HRS ini, saya
karena saya menganggap saya masih objektif gitu. Karena turunnya saya di Gaduh Nasab sama sekali tidak pernah membahas Imam Ubaidillah, tidak membahas nasab, tidak pernah membantah, tidak pernah bergumul. Karena hujah yang saya miliki cuma cukup untuk saya pribadi, bukan untuk muhajajah. Maka ketika saya nolak provokasi dari Fuad Pleret, saya melakukan hal yang sama ketika Rizik bin Syihab menyebarkan provokasi gitu loh. Ya, adil-adil aja lah. Bahkan berani saya katakan ceramah orasi terplongo, saya berani katakan orasi terplongo HRS itu ketika di Batam itu. Saya berani bikin judul orasi terplongo itu, saya berani. Contoh kecil ya, betapa HRS dalam kondisi panik Rizik Syihab. Ketika menanggapi Mahfud MD, itu kelihatan HRS itu. Rizik ini kepanikan Kang ya. Kan Pak Mahfud MD begini, ada Habib yang begini, ada Habib yang begono. Lalu Rizik kan berusaha membantah. Mohon maaf Bapak, karena Bapak ngumpulnya di tempat buruk, jadi ketemunya sama yang buruk. Artinya sama Habib yang buruk. Loh, kalau gitu tidak membantah Mahfud MD dong. Membenarkan, Rizik itu membenarkan apa yang disampaikan Mahfud MD. Itu loh. Sebenarnya simpel. Terkait ada Habib yang buruk gitu ya? Ya, sebenarnya simpel. Sekali aja saya dengar ya, saya adem kayaknya sama RS. Iya, di keluarga kami misalnya banyak yang arogan, banyak yang sewenang-wenang. Itu kayaknya bisa melukai, bisa mengobati banyak orang ya. Sampai detik ini selalu membela HRS itu. Arogannya, kenapa kita pandang arogan? Tidak introspeksi sama sekali gitu loh. Dalam saat gaduh ini nggak punya introspeksi gitu. Tapi padahal yang disebutkan oleh Profesor Mahfud MD itu Habib-Habib yang disebutkan itu yang dari circle Rizik juga sesungguhnya. Begitu dong. Nah, coba yang disebutkan oleh Pak Mahfud MD siapa? Salah satunya Taufik Assegaf yang disindir telak oleh Profesor Mahfud MD. Syali Jundan yang disindir telak oleh Mahfud MD. Circle mana itu? Apakah circle yang dekat dengan katakanlah pemerintah, dengan Profesor Mahfud MD? Profesor Mahfud MD dekat dengan Pak Quraish Shihab. Tak ada itu kesindir. Beliau menyebutkan Habib-Habib yang dekat dengan Pak Rizik Syihab. Itu faktanya. Dan sepakatlah ya, mulai detik ini kita nggak boleh nyebut Habib, karena itu juga dicontohkan oleh Robitoh, lembaga resminya loh, menyebut kepada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani ya Haji Imaduddin aja, nggak pakai Kiai. Itu contoh loh dari RA, jelas lembaga resmi. Ya udah, mulai sekarang kita mengatakan kepada Rizik ya Rizik, namanya gitu. Bahar Smith ya Bahar Smith, wis. Tak boleh marah kalian para muhibbin. Jangan jadi pengemis adab. Sekali lagi saya pernah punya pengalaman karena menyebut Rizik Syihab tidak pakai Habib. Gila-gila antum muhibbin yang ngamuk dulu ketika jaya-jayanya FPI ya. Karena memang Rizik ini disucikan seolah-olah, diimam besarkan. Padahal faktanya imam unyil, dan sekarang semakin unyil aja. Udah imam unyil, nah sekarang semakin unyil. Sok ngeklaim sebagai imam besar. Begitu. Dan ingat saya dulu itu ada para muhibbinnya yang lihat ente 5 tahun 10 tahun ke depan akan kena azab. Alhamdulillah sehat. Saya masih sehat. Alhamdulillah. Udah berapa tahun ini berlangsung? Nggak ada. Apalagi saya cuma baca dari berita kala itu. Jadi kita buat setara di dalam hal apapun. Bahkan sesungguhnya mereka mesti beradab banget di negara kita ya. Berakhlak banget kepada pribumi. Bukan sangunahna, bukan menginjak-injak harga diri. Bukan malah mengatakan, wah ente, hidung pesek, bibir tembem. Apalagi? Mirip kayak celengan semar. Itu kan penghinaan luar biasa kepada kita. Muka-muka saya nih, kita nih, impor nih, ente hidung pesek, muka belok, bibir tembem, mirip kayak celengan semar. Gila kan, penghinaannya kan luar biasa. Dan mulai detik ini, mulai dari
tahun-tahun kemarin ketika polemik nasab ini kemudian menjadi viral, apalagi setelah kemarin diskusi debat di RA yang jelas rungkad oleh seorang guru gembul. Udah, kalau kalian menerima ceramah dari mereka yang menghina kita, jangan terima, acungkan tangan, turun. Tak boleh dilanjutkan itu penghinaan. Ya, begitu dong. Jangan terus Anda mau jangan mau lah, diinjak-injak harga diri, jangan mau. Jangan menerima begitu saja. Mereka semakin lege gitu karena ya banyak yang menerima dengan kelegegannya. Coba kalau masyarakatnya tidak menerima, mereka tidak akan meneruskan kelegegannya. Karena masyarakat kita menerima, legowo saja bahkan tertawa bila dihina, akhirnya mereka semakin menjadi-jadi. Dan sekarang tumbangnya, semakin kesombongannya itu luar biasa. Di berbagai tempat kemudian ditonjolkan kesombongannya, bukan kealimannya, bukan akhlaknya, bukan adabnya, tetapi kesombongannya. Semakin orang merasakan kejanggalannya. Hadirlah sosok Kiai Imad, disambut tuh semuanya. Oh, ternyata bukan cucu Nabi. Selesai. Selesai, saudara. Ya. Clear ya, deal ya, fix ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.